Pemirsa, kasus kematian Vina dan Eki Cirebon menuai polemik setelah tersangka Peggy menolak tuduhan sebagai otak pelaku. Berbekal sejumlah bukti dan saksi, tersangka Peggy Setiawan kemudian mengajukan pra-peradilan yang sidang perdananya baru digelar 1 Juli lalu. Penangkapan Peggy Setiawan alias Peron menjadi titik terang kasus kematian Vina dan Eki Cirebon yang viral setelah kisahnya diangkat dalam sebuah film. Namun polemik muncul setelah tersangka Peggy menolak tuduhan sebagai otak pelaku kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi pada tahun 2016 tersebut. Tidak pernah melakukan pembunuhan itu, ini difitnah, saya rela mati. Dugaan salah tangkap kemudian ramai di tengah masyarakat yang menduga tersangka Peggy Setiawan sebenarnya masih bebas, bahkan dilindungi oknum. Sejumlah aksi pun digelar agar polisi membebaskan Peggy Setiawan. Berbekal sejumlah bukti dan saksi, tersangka Peggy Setiawan kemudian mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka. Sidang perdana harusnya berlangsung 24 Juni lalu, namun batal karena pihak tergugat Polda Jawa Barat tidak bisa hadir. Sidang perdana baru digelar 1 Juli lalu di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Tim kuasa hukum Peggy menyiapkan lebih dari 20 temuan kejanggalan dalam penetapan tersangka. Salah satunya penetapan tersangka Peggy tanpa pernah dipanggil dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Hakim menerima pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan dalam sidang putusan yang digelar pagi tadi di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dan kita sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di Pengadilan Negeri Bandung. Faisal, apa yang membuat tersangka Peggy Setiawan kini bebas? Faisal. Ya, Desvita dan juga pemirsa, memang ada sejumlah pertimbangan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan menerima gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Tadi disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, diantaranya adalah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus ada pemanggilan terlebih dahulu, kurang lebih sebanyak 2 kali baru seseorang itu bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu kasus. Nah, emang ini yang menjadi permohonan atau gugatan dari Peggy Setiawan, dikarenakan memang Peggy Setiawan belum pernah dipanggil ataupun diperiksa sejak 2016 lalu. Kemudian tadi disampaikan oleh Hakim Eman Sulaiman bahwa untuk memutuskan ini atau untuk menetapkan bahwa penetapan tersangka Peggy Setiawan ini tidak sah dan juga tadi harus memenuhi 2 alat bukti. Nah, memang informasinya Desvita untuk lanjutannya memang pihak dari pengacara ataupun keluarga dari Peggy Setiawan sekitar 12 siang nanti akan langsung bertolak ke rumah tahanan Polda Jawa Barat untuk mengurus administrasi sekaligus menjemput Peggy Setiawan yang akan dibebaskan pada siang nanti. Kemudian untuk langkah selanjutnya, Desvita dari Polda Jawa Barat memang tadi usai persidangan sempat ditanya oleh awak media di sini bahwa memang pihak Polda Jawa Barat belum mau membeberkan langkah apa saja yang nantinya akan dilanjutkan usai putusan yang dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada pagi tadi. Kemudian tadi dari melalui Kabitkum Polda Jawa Barat mengatakan bahwa nantinya akan berkoordinasi terlebih dahulu kepada penyidik Polda Jawa Barat apakah akan melanjutkan penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki atau akan mengambil langkah lain. Nah, ini yang perlu ditunggu, Devita, oleh kami ataupun pemirsa masyarakat yang memang menanti-nantikan kelanjutan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 lalu. Devita dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan tadi memang pada hari ini Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan Peggy Setiawan atau penetapan tersangka Peggy Setiawan ini tidak sah. Demikian, Devita, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali.